Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas bahasa Arab tentang macam-macam huruf oleh kelompok 10 Regina Marta Saputri dengan NIM 21160300074, dosen pengampu Dr. Anton Akbar MAG. A. Pengertian huruf. Dalam kaidah bahasa Arab didefinisikan sebagai berikut. Ma yatarakkabu minhul kalimatu au kalimatu la yafhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Huruf adalah unsur yang merangkai kata yang tidak dipahami maknanya sebelum terangkai dengan unsur lain. Dari pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa huruf adalah sesuatu unsur yang tidak akan sempurna maknanya kecuali bila sudah berhubungan dengan yang lain. B. Macam-macam huruf. Dalam bahasa Arab dikenal beberapa kategori huruf yang secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi dua macam. A. Huruf mabani, yaitu huruf-huruf yang merangkai sebuah kata. Huruf-huruf seperti ini juga biasa disebut dengan huruf hijaiyah atau huruf ejaan. Huruf-huruf seperti ini tidak termasuk kategori kata, sehingga tidak termasuk dalam kategori pembagian kata dalam bahasa Arab. Contoh, ha, jim, ta, ba, alif, dan kho. B. Huruf ma'ani, yaitu huruf yang pada prinsipnya membawa makna yang melekat pada dirinya, meskipun makna tersebut belum bisa dipahami sebelum dirangkaikan dengan kata yang lain. Jenis huruf inilah yang menjadi salah satu kategori kata dalam pembagian kata dalam bahasa Arab. Huruf-huruf yang termasuk dalam kategori ini cukup banyak, antara lain: yang pertama, huruf jar. Huruf ini masuk ke dalam isim atau kata benda. Ia memberi pengaruh jar atau kasroh kepada isim atau kata benda sesudahnya. Huruf-huruf jar adalah A. Min, artinya dari; B. Ila, artinya ke; C. An, artinya dari; D. Ala, artinya di atas; E. Fi, artinya di dalam, pada, di; F, artinya rubbi, artinya banyak; G. Bi, artinya dengan; H. Ka, artinya seperti, bagaikan; I. Li, artinya untuk atau mempunyai. Yang kedua, huruf ataf, yakni kata huruf yang berfungsi untuk merangkaikan satu kata dengan kata lain atau satu jumlah dengan jumlah lain. Di antara huruf-huruf ataf adalah sebagai berikut. Yang A. Waw, artinya dan. Contoh, hadara ustazu wa talamizu, artinya bapak guru dan murid-muridnya hadir. B. Fa, artinya kemudian. Contoh, hadara talamizu fa ustazuhum, artinya murid-murid itu datang kemudian guru mereka. C. Summa, artinya kemudian. Contoh, hadara talamizu summa ustazuhum, artinya murid-murid itu datang kemudian guru mereka. Catatan: perbedaan antara fa dan summa di mana keduanya berarti kemudian adalah pada selang waktunya. Fa menunjukkan selang waktu sebentar, sedangkan summa menunjukkan selang waktu lama. Yang ketiga, huruf istifham, yakni huruf yang dipergunakan untuk bertanya: apakah, bagaimana, kapan, di mana, siapa. Di antara huruf-huruf istifham adalah sebagai berikut. Yang pertama, alif. Contoh, ara'aital ladzi yukazzibu biddin, artinya apakah kamu mengetahui orang yang mendustakan agama? B. Ma. Contoh, wa ma adraka mal hutomah, artinya apakah kamu mengetahui apa hutomah itu? C. Hal. Contoh, hal ataka haditsul ghasyiyah, artinya apakah sudah datang kepadamu berita tentang hari pembalasan? D. Kaifa. Contoh, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, artinya apakah kamu tidak melihat bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap tentara bergajah? E. Mata. Contoh, mata tajtahidu fit ta'allum, artinya kapan kamu rajin belajar? F.
Aina, contoh, aina tata'allam, artinya, di mana kamu belajar? G. Man, contoh, man uswatuka, artinya, siapa idolamu? Yang keempat, huruf nafi, yakni huruf yang dipergunakan untuk menindakkan atau tidak. Di antara huruf-huruf nafi adalah sebagai berikut. Yang A. Ma, contoh, wa ma Muhammadun illa rasulun, artinya, dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang utusan Allah. B. Lan dan lam, contoh, wa in lam taf'alu wa lam taf'alu, artinya, maka jika kamu tidak dapat membuat atau Al-Quran, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. C. In, contoh, wa in hum illa yazunnun, artinya, dan tidaklah mereka kecuali menduga-duga. D. Lamma, contoh, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillah ladzina jahadu, artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal tidak, atau belum nyata bagi Allah orang-orang yang berijtihad atau berjuang. E. La, contoh, la a'budu ma ta'budun, artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Yang kelima, huruf syarat, yakni huruf yang dipergunakan untuk mempersyaratkan terjadinya sesuatu. Jika, apabila, barang siapa, andai kata, dan sejenisnya. Dalam bahasa Arab, setiap kali ada syarat, maka pasti ada jawab. Kalimah yang menjadi jawab diantaranya ditandai atau diawali dengan fa yang disebut fa jawab. Tetapi, sekali lagi, tidak semuanya diawali dengan fa. Di antara huruf-huruf syarat adalah sebagai berikut. A. Iza, contoh, iza ja'a nasrullahi wal fath, artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Fasabbih bihamdi rabbika, artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Yang B. Man, contoh, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya maka ia akan melihat balasannya. C. Lau, contoh, lau kana fihima lihatan illallahu la fasadata, artinya, seandainya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya telah rusak binasa. D. In, contoh, in kanal amalu khairan fajazauhu khairu, artinya, jika amal perbuatan itu baik, maka balasannya adalah baik. Yang keenam, huruf taukid, yakni huruf yang dipergunakan untuk menguatkan atau meyakinkan atau sesungguhnya, sungguh, benar-benar, dan sejenisnya. Di antara huruf-huruf taukid adalah sebagai berikut. Yang A. Inna, contoh, innallaha ghafurun, artinya, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. B. Anna, contoh, yasurruni annaka mutakhallaq, artinya, menggembirakan saya, sesungguhnya kamu adalah orang yang berakhlak. C. Qad, contoh, qad aflahal mu'minun, artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. D. La, contoh, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, artinya, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman. Yang ketujuh, huruf qasar, yakni huruf yang dipergunakan untuk membatasi, kecuali, hanya, dan sejenisnya. Di antara huruf-huruf qasar adalah sebagai berikut. Yang A. Illa, contoh, najahat talamidu illal kaslan, artinya, murid-murid itu sukses, kecuali murid yang malas. B. Innama, contoh, innama a'malu binniyat, artinya, hanya sah atau sahnya amal-amal itu dengan niat. 8. Huruf istisna, yakni huruf yang dipergunakan untuk mengecualikan atau kecuali dan sejenisnya. Di antara huruf-huruf istisna
adalah sebagai berikut. A. Illa. Contoh, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Artinya, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. B. Ghaira. Contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Artinya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai. C. Siwa. Contoh, najahat talamidu siwal kaslan. Artinya, murid-murid itu berhasil kecuali selain murid yang malas. D. Ada. Contoh, ja'a tallabu adal kaslan. Artinya, pelajar-pelajar itu datang kecuali selain pelajar yang malas. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.